Para hadirin yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan pengajian rutin yang tiap bulan kita laksanakan. Alhamdulillah masih eksis dan bertambah anggota pengajian ya. Para hadirin yang berbahagia, saya mengisi materi ini karena sebagai alternatif ya. Saya nggak mau dibilang ustadz ya. Saya hanya mengisi materi yang saya ketahui saja ya. Yang penting kita sharing ya, saling tukar ilmu, tukar pengalaman. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya juga sama-sama belajar. Tema pada hari ini saya ingin membahas tentang ada 6 hal ya, hidup bisa bahagia ya. Sebelum saya ingin membahas tentang 6 hal hidup bisa bahagia, saya ingin ini ada istilahnya punya makna ya yang mendalamnya dalam kehidupan kita. Saya hanya mengilustrasikan atau mencontohkan kehidupan ya. Jadi rekan-rekan semua, saya ilustrasikan aja ya. Ini 1 gelas air ya. Kalau kita ukur, kita timbang, ini berapa beratnya? 230 mili. Iya. Berapa? Mbak Fitri biasanya tahu ini. 1 gelas ini berapa beratnya Mbak Fitri? 200 mili. Iya. Berapa ton kira-kira? Sebelum saya mengkaji tentang materi, saya ingin ilustrasikan dulu. Kira-kira berapa on? Berat enggak? Enggak. Iya, enggak. Sanggup 1 jam? Sanggup 1 jam ya, karena enggak berat ya. Tapi kalau kita pegang air ini selama waktunya 1 hari, sanggup enggak? Sanggup? Enggak sanggup ya. Jadi iya, kalau kita pegang terus sampai 1 hari enggak sanggup ya. Ya kalau hanya sesekali berapa waktu mungkin kita kuat memegang ini ya. Padahal airnya ini kan tidak berubah tekanan beratnya. Ya. Ya. Karena kita pegang seharian sepanjang waktu, akhirnya walaupun awalnya kita mampu bisa, karena terlalu lama kita pegang tidak ditaruh ya. Walaupun ini awalnya ringan, itu akan terasa berat dan akan menjadi beban bagi kita, sehingga kita merasa nyeri, sakit. Semakin lama tidak berhenti kita pegang, mungkin akan badan kita selain keringgingan bisa lumpuh ya, karena terlalu lama. Artinya apa? Ilustrasi seperti ini menggambarkan tekanan dan kekhawatiran hidup ya. Tekanan dan kekhawatiran hidup itu selalu menyertai kita. Namun bagaimana kita menyikapi tekanan dan kekhawatiran hidup yang awalnya kecil, tidak berat, tidak menjadi beban, tetapi kalau itu menjadi beban dalam pikiran kita, selalu dipikir, selalu diingat-ingat, tidak move on ya, tidak melupakan dan dijadikan beban bagi kita. Sama halnya dengan ilustrasi air. Jadi kekhawatiran dan tekanan hidup seberat apapun kita harus melepaskan ya. Ibaratkan air ini sesekali kita taruh, jangan menjadi keseharian kita pikirkan beban itu. Iya, kita hidup itu pasti punya beban, cobaan ya, beban ekonomi, beban anak ya, anak yang tidak bisa diatur, beban istri suami tak terocak misalnya ya.
pasti semua orang pasti mengalami beban hidup itu. Tapi beban hidup bagaimana itu jangan kita pikirkan lalu tiap hari dan seterusnya. Itu harus kita lepas beban itu sehingga tidak menjadi penyakit, tidak menjadi beban bagi hidup kita, sehingga kita melangkah ke depannya menjadi kekhawatiran dan tekanan hidup. Jadi itu makna yang terkandung seperti yang saya ilustrasikan tadi. Saya sampaikan ada 6 hal hidup ini bisa bahagia. Yang pertama, berpikir positif dan optimis. Ya, apa tindakan kita yang kita lakukan itu hasil output atau buah dari pikiran kita. Kalau kita melakukan tindakan baik atau buruk itu awalnya atau sebelumnya itu dari hasil proses berpikir. Makanya supaya kita hidup bahagia, tenang, damai, berpikirlah positif dan optimis. Kalau kita berpikir positif dalam segala hal, maka hasil dari pola pikir, pemikiran kita itu kan tindak lanjutnya adalah tindakan. Ya, kalau berpikir positif maka tindakan kita akan positif, outputnya juga akan positif, hasilnya juga positif. Ya, jadi sudah. Bismillah, kita niat apa yang kita lakukan, segala hal dalam kehidupan kita, misalnya kita usaha, bekerja, atau melakukan apa saja, yang penting kita positif thinking. Kalau kita berpikir negatif terhadap orang lain, ya kita sibuk terhadap orang lain, kita tidak akan maju, kita tidak akan bahagia. Sudah, kita fokus terhadap diri kita, apa yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, ya. Jadi berpikir positif maka hasilnya juga akan positif. Kita itu pasti ada Allah yang menolong, ya, akan membantu. Jangan kita berpikir oh nanti tidak akan berhasil, saya tidak yakin ini berhasil. Jangan, kekhawatiran itu malah akan membuat kita melangkah itu ragu-ragu. Yang penting kita optimis dalam segala hal, segala tindakan kita, upaya kita, ya, yang penting kita optimis. Setelah kita maksimal, ya sudah kita serahkan, ya, apa yang kita lakukan ini berhasil atau tidak, itu sudah ranah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu sesuai dengan harapan kita atau tidak? Kalau sesuai dengan harapan kita, dalam arti kita sukses atau kita berhasil, ya itu buah dari ikhtiar kita, ya, yang optimis. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, berbuat baik, ya. Berbuat baik selalu kita lakukan, ya, dalam segala hal. Dalam keadaan susah, sedih, dalam keadaan kita terbatas, tetap kita berbuat baik. Jangan berhenti kita berbuat baik terhadap sesama, terhadap orang lain, karena orang lain tidak berbalas baik terhadap kita. Jangan. Sering terjadi itu, kita berbuat baik terhadap orang lain dan orang lain tidak berbalas baik kepada kita, sehingga kita tidak melakukan berbuat baik lagi kepada orang lain. Jangan, ya. Jadi yang penting kita berbuat baik, orang lain berbalas balik, membalasnya atau tidak, ya sudah. Yang penting apa yang kita lakukan, berbuat baik itu pasti nantinya akan manfaatnya terhadap diri kita, ya. Kita menanam biji mangga, ya. Suatu saat kita akan memanen buah mangga, bukan hanya satu buah tapi banyak buah, ya. Itu hukum alam. Sama halnya kita berbuat baik, menolong orang lain, ya. Suatu saat kita akan ditolong oleh orang lain, walaupun yang menolong itu bukan orang yang kita tolong, pasti nanti orang lain yang akan menolong, ya. Jadi kalau itu berbuat baik pasti akan kita rasakan terhadap diri kita, mungkin saja terhadap keluarga kita atau terhadap anak cucu kita, ya. Jadi
kita menolong orang lain, suatu saat mungkin anak kita akan ditolong oleh orang lain ya. Yang penting kita berbuat baik. Yang itu ada permintaan dari pihak lain ya, minta tolongnya ya orang lain dan kita menolong, itu namanya tolong menolong. Berbuat baik beda. Kalau berbuat baik itu tidak ada permintaan dari pihak lain atau orang lain, karena inisiatif dari kita ya, inisiatif kita untuk menolong orang lain kan ada empati, ada kepedulian. Melihat orang lain kena musibah, kena bencana, kita empati, peduli. Ya memang berbuat baik itu terkadang kita banyak cobaan dan godaannya ya. Terus lama kita dalam kondisi terbatas misalnya. Jadi ya sudah, kita bantu semampunya kita gitu. Saya punya pengalaman kemarin yang, maaf ini bukan ria ya, tapi sebagai motivasi. Saya kemarin ini parkir kendaraan ya, parkir kendaraan, ada orang menghampiri saya, dikira itu tukang parkir. Jadi nyapa saya, lalu saya kasih uang 2.000, dikira tukang parkir, tidak mau. Saya kasih 10.000, dia tidak mau gitu. Tapi saya melihat orang itu kayaknya bukan tukang parkir gitu. Akhirnya menghampiri saya, lalu saya minta uangnya ya. Dikasih 10.000 udah mau gitu. Saya ambil dompet, akhirnya saya minta uang yang ada di dompetnya yang paling besar. Iya, minta uang yang paling besar gitu. Dia ngerti gitu. Saya buka dompet, uang saya yang sebelah besar ini nyata ya. Yang sebelah besar ini saya telah buka, posisinya ada di kanan gitu. Ya kebetulan mungkin uang saya yang paling besar, saya ada berapa itu, sekitar 100 lebih ya. Tidak banyak. Tapi yang paling besar itu 100, ada 50, ada 10-an, ada 20 ya. Yang paling kiri itu sekitar 50. Saya kasih yang sebelah kiri, dia tidak mau. Enggak, saya minta yang sebelah kanan. Inilah tantangan bagi kita. Orang yang kita tidak kenal tapi menghampiri kita, dia bilang minta uangnya yang sebelah kanan di dompet itu. Akhirnya sama istri, sudah mas, ini kayaknya orang ini bukan tukang parkir dan orang tidak seperti biasanya. Ikhlaskan, ambil, kasihkan. Jadi saya kasih uang yang paling besar di dompet itu 100.000. Ya sudah, saya ikhlas, tidak mikir apa-apa gitu. Selang berapa hari, tidak nyampe seminggu ya, alhamdulillah saya punya bonsai laku 35 ya, 35 juta. Iya, saya tidak ngerti juga gitu. Iya, iya. Itulah mungkin efek dari kita berbuat baik, dan insya Allah banyak yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik terhadap orang lain, pasti suatu saat akan kita dibantu dan ditolong orang lain ya, berkali-kali lipat gantinya insya Allah ya. Itu yang kedua ya. Jadi kita wajib berikhtiar dan berusaha, kerja keras ya. Memang ada perdebatan yang cerita kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya dan Imam Syafi'i itu muridnya. Si guru Imam Malik itu berkata, bilang ke muridnya Imam Syafi'i, walaupun tidak bekerja tapi rezeki menghampiri saya. Si murid yang namanya Imam Syafi'i berdebat, tidak mungkin guru ya, kita mendapatkan rezeki, mendapatkan uang tanpa bekerja. Menjadi perdebatan. Sehingga Imam Syafi'i itu berkata, saya akan tunjukkan kalau rezeki atau uang itu harus bekerja. Keluarlah Imam Syafi'i itu. Jadi dia jalan berusaha untuk bekerja untuk mencari penghasilan ya. Ketemu sama orang yang punya kebun anggur ya, sehingga diajak Imam Syafi'i itu diajak untuk membantu bekerja di situ. Sehari dia bekerja, lalu dia mendapatkan upah. Selain mendapatkan upah, mendapatkan anggur. Pulanglah si Imam Syafi'i itu
menemui gurunya, menunjukkan bahwasanya statementnya apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i benar gitu, bahwasanya kalau ingin mendapatkan rezeki harus bekerja. Buktinya ini, guru saya dapat anggur, silakan guru dimakan. Nah, setelah dimakan bilanglah Imam Malik itu ke Imam Syafi'i, muridnya, lah saya juga benar statement saya, walaupun saya tidak bekerja tapi saya dapat rezeki datang, yaitu dapat anggur. Tapi kedua percakapan ini menurut Imam Malik ya benar, karena dia dapat rezeki dikasih oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bekerja mendapatkan anggur atau mendapatkan upah karena bekerja. Tapi di balik cerita ini sebenarnya makna dari Imam Malik ini, kisah Imam Malik ini, sebenarnya Imam Malik itu bukan tidak berusaha atau tidak bekerja lalu rezeki datang, enggak. Imam Malik itu ceritanya itu dia mengajar, ya. Memang pada hari itu dia tidak keluar, tidak bekerja, tetapi rezeki datang gitu. Tetap intinya kita tetap harus berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin untuk mencari rezeki, ya. Kalau sudah kita berusaha semaksimal mungkin, bekerja keras, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu rezeki yang kita harapkan. Ini tergantung bagaimana kita memanage, ya. Yang penting bagaimana kita berusaha, ikhtiar, kerja keras, ya. Keempat, selalu belajar, ya. Selalu belajar. Kita belajar dari segala kegagalan kita, kelemahan kita. Misalnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah mencoba usaha, mencoba berbisnis, tapi kenapa kok tidak maju-maju? Ya tetap kita belajar, ya. Faktor apa penyebabnya? Mungkin karena kita sistem pemasarannya yang salah, mungkin karena kita kurang low profile, kurang ramah, ya, kurang senyum misalnya. Senyum, ya. Mungkin manajemen itu yang perlu kita benahi. Harus banyak belajar, atau perlu kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mau belajar, kita dalam berbisnis atau berusaha dalam segala hal, kita menonton pakai sistem tradisional, ya, kita akan kalah, tertindas dengan orang yang sudah menggunakan sistem pemasaran online, ya, sistem digital, ya. Jadi orang berbisnis sekarang sudah mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kita bisa pemasaran melalui online, media online, ya. Ya, kita harus banyak belajar ke hal itu. Kita jangan menonton hanya konvensional, hanya yang tradisional, yang manual saja. Kita harus banyak belajar, ya. Jadi belajar iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Kalau kita berbisnis ya harus kembangkan usaha kita melalui digital, melalui online. Jadi sistem online, ya. Jadi harus melek internet, melek media sosial, ya. Mungkin kita belajar dalam hal-hal seperti itu, ya. Atau kita belajar dalam hal-hal yang lainnya. Makanya kita harus cerdas, kita harus pintar supaya kita tidak dibodohi oleh orang lain, ya. Jadi kalau kita cukup SMA atau sarjana, ya mungkin anak kita nanti harus kita didik semaksimal mungkin, tingkat pendidikannya tinggi, ya. Jadi walaupun kita sudah tua, yang namanya belajar kita tidak harus belajar di bangku sekolah atau bangku kuliah. Kita bisa otodidak, belajar melalui referensi buku, membaca, bahkan teman yang tepat atau teman yang baik, ya. Jadi memilih teman itu penting, ya, yang baik, ya. Kalau kita salah memilih, ya, maka kita ikut kebiasaannya, perilaku yang salah atau yang buruk. Kalau kita berteman dengan orang jual minyak, maka kita ikut harumnya. Kalau kita berteman dengan orang yang
sering ngumpul sampah ya kita ikut kokosnya ya, bau kokosnya ya. Intinya mencari teman yang baik itu penting ya, sehingga bisa mempengaruhi terhadap pola pikir perilaku kita. Karena teman atau lingkungan sosial, kita bisa mendidik anak kita di keluarga, di sekolah, lalu di sosial, lingkungan pertemanan. Ya kalau pertemanan baik maka kita sehat ya, kita hidup tidak terpengaruh oleh situasi sosial yang bersyukur itu bagaimana kita harus bersyukur dalam segala hal, dalam keadaan terbatas atau keadaan lebih ya tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala nikmat yang kita berikan harus kita bersyukur. Ya. Jadi syukuri apa yang ada, nikmati ya. Insya Allah kalau kita bersyukur maka nikmat kita akan bertambah, rezeki kita akan bertambah ya. Amin, amin. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.